Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimina was-saimat, jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengajak kita semua untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, kesempatan, dan tentunya atas perkenannya kita kembali dibangunkan olehnya untuk melanjutkan ibadah kita kepadanya. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan, mencontohkan kepada kita bagaimana hidup di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa meniru dan melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh panitia diminta untuk menyampaikan tema seputar menjadi muslim tangguh di abad 21. Sebetulnya kalau kita berbicara dengan bagaimana menyiapkan generasi tangguh, generasi kuat, secara substantif itu tidak ada berbeda dengan mau abad sebelumnya. Yang berbeda hanya teknik gitu ya. Karena kalau kita melihat betapa problematika yang dihadapi oleh Rasulullah pada masanya, saya kira sungguh-sungguh sangat luar biasa. Lalu Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang bersifat universal, salih likulli zaman wa makan. Karena itu secara substantif hal yang penting untuk kemudian kita bekali kepada generasi kita adalah sama. Pertama, dimulai dari bagaimana menguatkan, meluruskan, dan menjernihkan penanaman akidah, penanaman iman kepada generasi. Karena kalau kekuatan iman ini ada, maka manusia akan tangguh untuk menghadapi apapun. Pertama, oleh karena dia yakin kehadiran Allah yang ia percayai memiliki kemampuan yang tentu tidak ada tandingannya, memiliki pengetahuan yang tak terbatas, dan seterusnya. Sekalipun misalnya hari ini banyak hal yang dulu misalnya kita sulit tahu, tetapi hari ini mudah, tetapi tetap saja Allah yang maha segala-galanya. Ketika wali kota meluncing dan buat kerjasama
terkait dengan metaverse. Lalu kemudian ditayangkanlah berbagai kehebatan loncatan teknologi yang ada hari ini, terutama bagaimana bisa menggunakan virtual reality. Kita bisa tahu, kita bisa putar kembali kalau ada big datanya, ucapan-ucapan orang yang sudah meninggal. Orang bisa tidur sambil kerja dan macam-macam. Lalu saya sempat bicara betapapun hebatnya manusia sekarang karena menemukan dan mengembangkan teknologi informasi, teknologi industri, mulai dari generasi 1.0 dengan ditemukannya mesin misalnya, 2.0 dengan berproduksinya secara besar-besaran industri di berbagai aspek, 3.0 dengan adanya robotik karena sudah dipisah, diintegrasikan antara digital, industri dan yang lainnya. Dan hari ini 4.0 itu tidak hanya dalam bentuk robot, tetapi karena dunia maya semakin terbuka lebar, penemuan di bidang material sudah sampai pada nano, tetapi kemudian juga masih memiliki masalah karena sosialnya biasanya yang berkurang, sehingga kemudian Jepang mengajukan revolusi sosial 5.0 agar kita tidak hanya tidak hanya bersandar, tidak hanya menyerahkan segalanya pada 4.0 yang kemudian mengurangi dimensi sosial, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi ini kemudian tetap menjaga kehidupan sosial orang, jangan kehilangan pekerjaannya. Karena itu saat itu saya bertanya, betapapun hebatnya, saya tanya pembawa materinya, apakah teknologi ini bisa tahu kapan Bapak meninggal? Dia mengatakan tetap tidak bisa memberi informasi. Artinya bahwa penanaman akidah harus tetap lebih didahulukan, lebih dikuatkan, karena kalau ini lemah, orang pun juga bisa banyak melakukan hal-hal yang negatif. Dalam sebuah hadis disyaratkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul hamra hina yashrab wa huwa mu'min, wa la tidak berzina seorang pezina kalau saat itu dia beriman, tidak mengkonsumsi khamar seorang mengkonsumsi khamr kalau dia beriman, wala yasriqu sariqu hina yasriq wa mu'min, tidak mencuri seorang pencuri kalau dia beriman. Artinya iman itu harus mampu mengontrol perbuatan kita, tidak sekedar normatif kita yakini tetapi tidak terbukti dari perilaku kita. Yang kedua, modal dan bekal yang harus dimiliki lintas generasi, lintas zaman, apalagi di abad 21, 22 dan seterusnya. Bagi kita umat Islam tetap harus mengedepankan bagaimana tetap kita rajin dan ikhlas beribadah.
Apa yang kita lakukan baru saja dan sekarang ini tetap harus dipertahankan sekalipun loncatan-loncatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat maju. Karena ini adalah format yang disiapkan oleh Allah untuk menjaga, yang saya sampaikan beberapa malam yang lalu, kefitrahan dan kemuliaan kita sebagai manusia. Yang ketiga, iman dan keislaman kita atau kepatuhan kita beribadah itu harus berbuah dengan akhlak yang baik atau ihsan. Karena betapapun kita ini merasa bahwa saya sudah melakukan yang baik, tapi tolok ukur yang baik, yang benar, yang bagus itu bagi kita umat Islam tetap harus sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Ada hal yang baik menurut persepsi manusia dengan akalnya, tetapi belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca salah satu postingan, mungkin kita kenal semua, tidak apa-apa kalau saya sebut namanya ya, Ade Armando. Dia mengatakan tidak butuh lagi kita hafiz Quran sekarang. Itu dulu dibutuhkan karena teknologi kertas alat tulis menulis sekarang malah sudah pindah ke HP kan, ke laptop dan seterusnya. Gampang katanya kalau kita butuh tinggal buka. Sebetulnya alasannya tidak salah, tapi menurut saya tetap saja diperlukan. Karena bagi kita ketika kita melaksanakan salat, mana lebih bagus imamnya hafal atau pakai Al-Quran di depannya? Mana lebih bagus? Menurut saya masih tetap lebih bagus hafal. Yang kedua, tidak mungkinlah Allah dan Rasulnya memberikan reward yang tinggi kepada para penghafal Al-Quran kalau suatu saat itu tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini artinya bahwa betapapun perubahan-perubahan ini terjadi, tapi ada prinsip-prinsip dasar dalam beragama ini itu tidak berubah, kecuali tekniknya. Misalnya Quran dan hadis bisa pemeliharaannya berkembang, tetapi jangan kemudian ditinggalkan semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang perlu dipersiapkan, Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahu mastata'tum min quwwah min ribatil khair, dan seterusnya. Kita juga diingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Nabi juga menegaskan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min al-hafi atau ad-da'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang mukmin yang lemah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan? Kekuatan apa yang harus dipersiapkan agar kita tetap menjadi kuat? Dalam konteks ayat pertama yang saya kutip tadi, salah satunya adalah mempersiapkan diri untuk tetap waspada dari musuh. Kalau di ayat itu digambarkan adalah persiapan, misalnya alustista, ya, persiapan senjata, persiapan transportasi dan seterusnya,
itu artinya bahwa generasi yang dipersiapkan itu jangan abai dengan perkembangan teknologi yang boleh jadi orang akan gunakan sebagai senjata untuk mematikan, melumpuhkan umat. Hari ini bukan pedang yang ditakuti, bahkan bukan lagi senjata yang meletus, bahkan boleh jadi bukan pesawat tempur yang ditakuti, tetapi pembunuhan massal sekarang ini dapat berbentuk senjata kimia dan senjata biologis. Perdebatan terkait dengan corona itu ada, wallahu a'lam. Tetapi ini salah satu yang bisa digunakan orang untuk membunuh musuh melalui senjata biologis. Kalau kita umat Islam kemudian tidak ada di antara kita yang menekuni bidang itu, maka orang akan mudah mengalahkan umat ini karena mereka menguasai teknologi sampai senjata biologis. Bayangkan kalau virus saja yang dikembangkan lalu kemudian ditebarkan, itu bisa orang mati. Dan itu orang sudah melakukan, tidak hanya memikirkan. Ya, kalau kadang-kala kita melihat film yang seperti itu, seperti apa itu? Saya pernah nonton film Korea. Itu hanya mengembangkan satu virus, lalu kemudian hanya diawali gara-gara sakit hati, Pak. Tapi karena dia seorang profesor, karena anaknya di sekolah itu kemudian ya kira-kira diganggu lah, kira-kira begitu, ada kekecewaan. Bapaknya seorang profesor ahli virus, lalu kemudian dia kembangkan itu, dan itu bisa menghancurkan satu negara. Kalau dikembangkan terus bisa menghancurkan satu dunia. Nah, kalau kita hanya mengandalkan doa saja, tidak disertai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita bisa menjadi orang lemah sekalipun banyak. Strategi-strategi lain yang tentu harus disiapkan karena perkembangan teknologi tentu juga akan berubah. Kalau di masa Rasulullah karena senjatanya adalah pedang, tentu taktik perangnya adalah bagaimana kita bisa menang dengan senjata pedang. Tetapi kalau sekarang dengan senjata kimia, senjata biologis senjatanya, maka harus strateginya juga strategi yang bisa mengungguli itu. Nabi hanya mengatakan al-harbu khud'atun. Perjuangan perang itu butuh siasat. Nah, kita coba lihat sekarang ini bagaimana orang-orang yang tidak senang misalnya dengan kita umat Islam menyiapkan ini untuk melemahkan generasi kita. Di sini bisa kita cari mudah mendapatkan konten yang namanya porno. Mudah untuk mendapatkan yang namanya game yang bisa mematikan akal sehat seseorang karena terinjeksi dengan permainan yang ada. Akhirnya cenderung generasi kita itu menghabiskan waktunya di situ. Ketika dia habiskan waktunya di situ, maka dia juga akan berpengaruh kepada kekuatan fisiknya. Anak-anak kita sekarang ini itu sangat pada umumnya lemah, Pak. Dia punya kekebalan body itu lemah. Nah, karena itu selain kekuatan pengetahuan, jangan lupa kita tetap harus sehat. Harus sehat, harus memikirkan bagaimana menyiapkan generasi kuat juga fisiknya. Karena kalau ini menjadi lemah, ya bagaimana bisa berpikir yang baik, bagaimana bisa beribadah dengan maksimal kalau kemudian tubuhnya lemah. Nah, sekarang ini dengan berbagai macam makanan,
Itu banyak makanan yang enak, tapi kalau kita tidak punya pengetahuan tentang ilmu gizi, maka kita bisa disuguhkan sajian-sajian makanan yang sesungguhnya melemahkan hanya gara-gara enak, itu ya, cepat saji, tetapi itu tidak berkualitas. Nah, ini semua juga kita harus siapkan bagi umat Islam, karena ke depan ini atau sekarang yang kita hadapi luar biasa, Pak. Saya tidak tahu ya, tetapi termasuk anak-anak saya, kalau kita lihat begitu sudah belajar seperti tidak ada semangatnya lagi, cuma main game, tidur-tiduran, kayak tidak fit begitu ya. Jadi begitu diserang dengan virus, gampang sekali, Pak, gampang sekali. Saya pernah isi pengajian di TPA, di mana? Sana, Pak, ya? TPA ya. Dan masjid di situ, dia mengatakan, Ustaz, di sini sejak ada corona tidak pernah ada yang pakai masker, tapi tidak ada juga yang kena. Saya mengatakan, yang saya tahu dari ahli virus, orang kalau memiliki kekebalan tubuh yang kuat, maka dia bisa kuat menangkis virus itu, kecuali kalau virusnya juga lebih kuat. Nah, di sini kan virusnya sampah-sampah kan ada semua di sini. Jadi kalau sudah terbiasa dengan seperti itu memiliki kekebalan, tapi bukan maksud saya bahwa tinggal di dekat tempat sampah, bukan. Tetapi bagaimana membentengi diri kita agar tidak mudah. Tapi kalau orangnya sangat manja, sangat ini, itu gampang sekali. Itu gampang sekali. Ada teori ahli virus katanya, ya, kalau ada orang diobati lalu tidak mau sembuh, sekali kasih penyebabnya, biasakan dia supaya menjadi antibodi baginya. Makanya dulu kalau orang sudah kena virus sudah ada antinya, kan gitu ya. Nah, sama kalau orang baru kena angin sedikit atau hujan gerimis sudah demam, lalu sering seperti itu, sekali suruh dia main hujan, terbiasa dengan begitu, itu akan terbentuk antibodi, Pak. Karena Tuhan sebetulnya sedang menciptakan instrumen dalam diri kita, bisa memproduksi hal-hal yang bisa menangkis dari luar. Saya sedikit tahu karena anak saya juga di bidang itu. Lalu kemudian saya pernah jadi dekan di sains dan teknologi, sehingga banyak berinteraksi dengan orang kimia, orang fisika, orang biologi, selain teknik informatika, sistem informasi, arsitektur, jadi sedikit tahu hal-hal gitu. Sekalipun tidak mendalam, Pak, ya, tapi gambarannya ada. Nah, selama ini mungkin yang saya ingin tekankan adalah bagaimana kita ini ilmu umum, tetapi semua bidang keilmuan itu adalah bersumber dari Allah, dan karena itu harus dipandu oleh wahyu. Bagaimana sains fisika itu kemudian dikuasai oleh umat Islam, sehingga nanti produk-produk yang ada itu tidak dirasa bahwa itu adalah produksi orang, kan itu. Saya pernah ke Fukuoka, itu mengamati hanya satu dia mau bikin bahan untuk kayak meja apa segala, yang tadinya kayu, tapi kayu kan kadang-kala kalau dipaku pecah, Pak, ya, tidak lentur. Maka dia gabung berbagai material, lalu kemudian dia uji terus, akhirnya dia perlihatkan depan kita, ini bahan untuk kita bikin lemari, bikin apa dan seterusnya, tapi bisa begini, bisa lentur, tetapi tetap keras gitu. Saya ke sebelahnya itu, kemudian cara belajarnya, dia mengamati bahwa karena Jepang itu banyak pulau-pulau kecil juga, dan hanya punya kadangkala rumah itu 200, 100, 200 kakak, maka dia bikin penyulingan air
tidak terlalu besar seperti yang ada di Jeddah, tetapi kebutuhan untuk beberapa rumah tangga, dan itu terus dia lakukan sampai dia bisa mewujudkan. Kita umat Islam pada umumnya belajarnya hanya teori, tapi tidak sampai pada bagaimana kita bisa memproduksi. Saya masuk ke kimianya, itu dia hanya buat karena polusi ini, udara ini kan harus terjaga kebersihan lingkungan. Sementara produk-produk mesin seperti motor, mobil, terutama motor kalau di Indonesia karena banyak sekali, kalau di sana kan kurang Pak, Eropa juga kurang, banyak sekali, itu kan kemudian lingkungan ini bisa kotor, dan kalau itu dihirup itu kan bisa banyak penyakit. Maka dia berupaya untuk menciptakan sebuah alat filter di knalpot kecil, supaya itu betul-betul bisa bersih keluarnya, sehingga tidak apa-apa banyak motor, tetapi itu tidak merusak lingkungan. Nah, ini kadang kita pisahkan. Nah, kalau kita balik pada sejarah Islam di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, terutama Al-Ma'mun, itu betapa banyak ilmuwan Islam yang bidangnya sains, gitu ya, kemudian menjadi rujukan sebetulnya hari ini. Kemarin sore, siang sampai sore kami diskusi dengan Kementerian Agama. Kami ada 4 orang diundang di Zoom untuk membicarakan terkait dengan bagaimana body of knowledge dari keilmuan yang ada di Kementerian Agama, agar bisa jelas mana sih ilmu yang dipandu oleh wahyu, mana ilmu yang sekedar berbasis kealaman saja. Lalu kita menyimpulkan bahwa seharusnya semua, karena di dalam Al-Quran itu ayat-ayat hukum yang kita sebut sebagai syariah, itu jumlahnya kurang lebih 500 ayat saja. Ayat-ayat tentang kealaman, saya pernah panel dengan alumni Jepang yang kemudian seorang muslim mencoba mengumpulkan ayat-ayat tentang kealaman, berbasis kealaman. Saat itu sudah hampir 800 ayat. Artinya apa? Bahwa kesempurnaan Al-Quran itu tidak hanya menginformasikan kepada kita bagaimana tata cara beribadah, bertransaksi, tetapi bagaimana kita bisa mengelola alam ini untuk memudahkan kita menjalankan tugas kehalifaan dan kehambaan. Cara untuk menafsirkan harus terjadi interkoneksi pembidangan keilmuan, baru kita bisa mengembangkan itu. Saya kasih contoh. Seharusnya ketika kita membaca ayat wasyamsa diya'an wal qamara nura, matahari itu bersinar, itu beda dengan bulan, hanya bercahaya, memantulkan saja Pak. Kalau dia bersinar itu artinya punya energi, kan itu ya. Tapi sayangnya orang yang menemukan bahwa sumber energi yang paling utama adalah matahari. Ketika misalnya membaca ayat la tuharrimu ma ahallallah, jangan mengharamkan sesuatu yang sudah halal. Kita diperintahkan memakan rezeki yang Allah berikan yang halalan thayyibah, kira-kira begitu ya. Kita kadang-kadang hanya berpikirnya secara yuridis formal. Bagaimana tadi telur itu sudah halal, jangan lagi dibilang haram. Kan sampai di situ. Saya berpikir seharusnya tidak sampai di situ. Tapi bagaimana ayat ini dikaji, dipahami, lalu kemudian bisa menjadi sebuah terapan yang berguna bagi kita. Misalnya, telur itu jangan cukup teknologinya di NASA, tapi seharusnya kita bisa bikin, dan orang sudah bikin kulkas Pak ya, supaya ini bisa tahan lama gitu. Nah kalau dia bisa tahan lama, itu artinya mengurangi bahan makanan yang layak konsumsi, lalu kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dikonsumsi. Sekalipun bukan berarti tidak ada gunanya.
Saya selalu arahkan pada mahasiswa kami desain dan teknologi saat itu, ketika membaca ayat ma khalaqta haza batila, tidak ada ciptaan Allah ini yang sia-sia. Saya bilang di kampung saya itu banyak rumput, tapi ketika saya amati kok kenapa berbeda-beda? Coba teliti itu. Ternyata sebagian sudah diteliti, maka kesimpulannya bukan lagi rumput, tetapi ini adalah tumbuhan bahan obat ini. Mulai dari identifikasi, setelah diidentifikasi, dianalisis, mempertemukan antara kimia baru dengan kimia lain, material baru dengan material lain, bisa tercipta lagi yang lain. Al-Quran mengisyaratkan min zaujin syatta, min kulli zaujin karim, gitu ya. Saya bilang ini perlu ditafsirkan oleh teman-teman di sains. Kenapa Allah menyatakan ini turunkan hujan lalu kemudian ada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, itu bisa terjadi chemistry baru. Ada chemistry baru yang disyaratkan dengan karim bisa berharga lebih mulia. Tadinya ini bahannya Pak, kalau bahannya ini tidak menyatu, saya kira harganya tidak sampai ratusan ribu kan. Tapi begitu sudah diolah, dicampur, kemudian dihubungkan dengan yang lain, interkoneksi ilmu pengetahuan, yang seperti ini, mirip-mirip ini, mulai dari 4 jutaan sampai 24 juta. Padahal bahannya cuma berapa? Nah ini karena diolah, ini bisa digunakan orang untuk membatikan umat kalau umat ini tidak belajar. Karena itu kita menyiapkan generasi kita bukan hanya iman, kepatuhan beribadah, akhlak yang baik, tetapi dia harus sehat, dia punya pemikiran juga luas, dan dia dikembangkan bakat minatnya untuk keterampilannya yang bagus agar tidak ketinggalan, bahkan bisa melampaui yang lain. Karena kita punya Quran dan hadis sebagai sumber teori yang paling benar untuk kemudian kita kembangkan. Karena itu saya tetap mengatakan, mari anak-anak kita yang kecil kita tanamkan untuk hafal Quran supaya dia menguasai lebih awal teorinya. Lalu kemudian kalau dia besar, silahkan mau minatnya, bakatnya ke bidang apapun, dukung, tetapi ilmunya tetap dipandu oleh wahyu, jangan sampai menjadi sekuler. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menyiapkan generasi yang tangguh, tidak hanya untuk abad 21, karena boleh jadi anak-anak kita ini ada yang masuk abad ke-22. Demikian, adana Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.